Bab 7 Lan Xuanyu, alur cerita Douluo Dalus Soul Land 4. Ya, cangkang telur telah menghilang, dan tidak ada jejak tersisa. Apa artinya ini? Artinya mereka tidak dapat melaporkan kejadian ini sama sekali, kecuali mereka dapat menemukan sesuatu yang berbeda dari bayi kecil ini. Jika tidak, Komite Inspeksi Lembaga pasti akan menanyakan bukti apa yang mereka miliki untuk membuktikan keuntungan mereka. Kecuali kalau tidak, kamu tidak bisa menyelesaikan rencananya secara mendalam. Nancheng merasakan suasana yang agak tertekan di sekelilingnya, dan tiba-tiba membalikkan dirinya di depan penutup pelindung. Deteksi kehidupan di pesawat pengintai dan berbagai peralatan inspeksi untuk tubuh kehidupan sudah yang terbaik. Jika Anda ingin menggali lebih dalam, maka hanya penggalian dalam yang memungkinkan. Namun, apa artinya itu terbukti dengan sendirinya? Apa pendapatmu tentang dirimu? Lan Xiao berkata dengan kesal, bahkan jika kita setuju, itu tidak mungkin. Ini adalah kehidupan yang segar, bukan mayat. Di mana kedalaman solusinya? Mata orang lain yang melihat ke arah Nancheng juga terlihat sedikit aneh. Nancheng menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan buru-buru berkata, Maafkan aku semuanya, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir anak ini sangat menyedihkan. Chen Wei tersenyum pahit dan berkata, Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penghargaan untuk mendapatkannya hilang, dan pemulihan dari apa yang saya pikir adalah pencapaian besar, tentu saja suasana hati semua orang tidak akan terlalu baik. Lan Xiao menghela nafas pelan, jika tidak ada pujian, tidak akan ada. Kami akan terus bekerja keras di masa depan. Setelah anak ini dibawa kembali, kami akan melakukan pemeriksaan mendalam padanya. Jika tidak ada hasil, maka kami kurang beruntung. Adapun dia, aku mengadopsinya, kata Nancheng tanpa ragu-ragu. Entah kenapa, ketika pertama kali melihat anak ini, dia memiliki semacam cinta yang tulus padanya. Dia hanya merasa bahwa dia harus merawat anak ini dengan baik, dan merawatnya dengan baik. Lan Xiao tersenyum dan berkata, kamu punya anak laki-laki sebelum kamu menikah. Nancheng Kiao memerah dan berkata dengan keras kepala, ada apa? Karena dia tidak punya ibu, maka aku akan menjadi ibunya. Lan Xiao menatapnya dengan sedikit belas kasihan di matanya, jika kamu mengatakan kamu bodoh, kamu tetap tidak mengakuinya. Nancheng memelototinya, aku tidak boleh menjadi bodoh. Lan Xiao melangkah ke depan dan meletakkan tangannya di pundaknya secara alami, memeluknya, maksudku, karena anak ini ditemukan oleh kita semua, maka kita semua bertanggung jawab untuknya. Apalagi saya yakin anak yang lahir dari telur ini pasti akan menunjukkan sisi luar biasanya suatu saat nanti. Pada akhirnya yang saya maksud adalah dia tidak hanya membutuhkan seorang ibu, tapi juga seorang ayah. Jadi, selama kamu menikahi saya dulu, lalu mengumumkan bahwa kita punya anak, itu hanya hasil dari kehamilan pertama yang belum menikah, maka tidak dihitung sebagai belum menikah dulu punya anak, paling banyak dianggap naik bas dulu baru bayar ongkosnya. Nancheng tertegun sejenak, dan kemudian emosi yang sangat rumit muncul di dalam hatinya. Jelas, dia harus tergerak. Saya tidak tahu mengapa, melihat pria di depannya, dia merasa seperti dia akan mengalahkannya. Orang-orang yang lain tertawa serempak. Tim mereka selalu bersatu. Lan Xiao memiliki pesona yang tak bisa dijelaskan yang selalu bisa meyakinkan orang-orang di sekitarnya, atau ini kecerdasan emosional. Lan Xiao berpaling kepada yang lain dan berkata dengan wajah serius. Kali ini, aku benar-benar minta maaf semuanya. Jika sesuatu yang aneh terjadi pada anak ini suatu hari nanti, semua pujian atas penemuan itu harus dibagikan kepada semua orang. Li Tingyin mengangkat bahu dan berkata, tidak masalah jika kamu kehilangan pujian. Aku hanya berpikir karena kamu akan mengadopsi dia, haruskah kamu memberinya nama? Nama depan. Nancheng tercengang, dia sebenarnya belum siap menjadi seorang ibu. Lan Xiao berkata, mengapa tidak menelepon Nancheng? Nancheng langsung bereaksi, menatapnya dan berkata,
jelas aku memutuskan untuk mengadopsi dia dulu, jadi kenapa tidak memanggilnya Nan Xiao? Itu sudah ditetapkan sejak lama. Anak itu tidak harus memiliki nama belakang ayahnya. Tunggu, bos, Nan Cheng. Tidakkah menurutmu ini agak berantakan? Kalian semua adalah nama dengan dua karakter. Jika Anda hanya menggunakan nama dua karakter untuk terhubung, nama keluarga Anda bertiga terlalu mirip. Terlalu sulit untuk dibedakan. Chen Wei berkata dalam hati. Lan Xiao segera berkata, itu dia, nama belakangnya dengan saya, Anda mengambil nama depan. Nan Cheng mengerutkan bibir merahnya dan berkata, lalu kenapa tidak sebaliknya? Lan Xiao tersenyum dan berkata, karena nama belakang Lan lebih baik. Tidakkah menurutmu? Ingat ketika kita pertama kali bertemu, kamu memberitahuku bahwa nama belakang Lan cukup bagus. Ini akan mendarat, silakan kembali ke tempat duduk Anda dan duduk. Suara pengemudi terdengar. 3 hari kemudian, Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno. Semuanya normal, masih sama, terlalu normal. Kami telah menambahkan banyak analisis data, termasuk beberapa analisis data sel, yang semuanya normal. Satu-satunya yang sedikit tidak normal adalah analisis genetiknya. Dari perspektif silsilah gen, itu memang manusia. Namun, gennya agak tidak jelas, dan bahkan agak rumit. Tidak mungkin menganalisis secara jelas dengan peralatan kami. Hanya saja, situasi seperti ini memiliki peluang 1 dari 1000 untuk terjadi di antara manusia, dan itu tidak berarti apa-apa. Chen Wei melaporkan laporan tes terakhir ke Lan Xiao. Sepertinya ayah pelitku sudah siap. Lan Xiao tersenyum pahit, hanya saja rasa pahitnya tidak terlalu kuat. Setelah kembali selama 3 hari, anak tersebut tidak menangis lagi, dan diam saat memeriksa berbagai indikator. Dan sebagian besar waktu, dia tersenyum. Anak ini memiliki semacam kedekatan yang tak bisa mewujudkan. Setelah dia datang ke institut, dia segera menjadi kesayangan seluruh institut. Asalnya, agar tidak didekati panitia pengawas setelah Lan Xiao terus terang menjelaskan kepada rekan peneliti, dia mengumumkan bahwa dia akan menjadi anak dari dirinya sendiri dan Nan Cheng. Insiden penipuan baru-baru ini hampir mencapai puncaknya. Jangan bicarakan pengaruh Lan Xiao di institut. Dia hanya khawatir akan datang oleh insiden penipuan. Ditambah dengan deteksi data ini, tentu saja tidak ada yang keberatan. Nama anak itu juga telah ditentukan, disebut Lan Xuanyu. Nan Cheng menggunakan, inilah yang dimaksud Qi Yuxuanang. Untuk memberi anak-anak mereka status federal yang sah, sebulan kemudian, Lan Xiao dan Nan Cheng menikah dan mengumumkan fakta bahwa mereka naik bus terlebih dahulu dan kemudian membuat tiket. Lan Xuanyu juga secara resmi memilih ya. Lan Xuanyu juga secara akta. Nan Cheng. Tidak ada yang tahu apa artinya ini, satu-satunya hal yang dinanti-nantikan Lan Xiao adalah jenis roh apa yang akan dibangkitkan dalam kebangkitan-kebangkitan roh yang dilakukan oleh semua tehunya saat anak tari. Di dunia benua Douluo dan bintang administrasi yang ditempati oleh Federasi Douluo, semua anak kecuali 2 makhluk jiwa harus membangkitkan roh mereka sendiri pada usia 6 tahun. Jiwa bela diri juga merupakan ciri khas masyarakat Douluo. Setiap orang memiliki jiwa bela diri sendiri, dan kebangkitan jiwa bela diri juga merupakan titik balik penting dalam kehidupan setiap orang Douluo. Seorang anak yang lahir dengan telur, jika jiwa bela dirinya terbangun, apakah itu